Halo semua, selamat datang di Ruang Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang dialami oleh Yuda ketika berlibur ke rumah neneknya yang ada di desa. Jadi, di desa neneknya ini ada sebuah larangan untuk semua orang. Dilarang untuk memasuki gunung yang ada di belakang desa. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Sebelum itu, tekan like dan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Ini kejadian 15 tahun yang lalu. Setiap libur sekolah, Yuda dan keluarganya sering pergi ke rumah nenek yang ada di desa. Di belakang desanya ada satu gunung, dan anehnya orang dilarang masuk ke sana. Kisah ini terjadi di tempat tersebut. Singkat cerita, Yuda dan keluarganya sudah sampai rumah neneknya. Mereka disambut oleh nenek Yuda, kita sebut saja Mbah Ina. Mbah Ina selalu memberi peringatan ke Yuda sejak dia masih kecil. Apapun yang terjadi, jangan pernah ke gunung yang ada di belakang desa. Jangan mengabaikan perkataan nenek ini. Kau bahkan tidak boleh melihat ke arah sana. Jika ke sana, jangan sampai melewati kain merah. Yuda kecil waktu itu hanya menganggukkan kepalanya. Dan hari itu, keesokan harinya, si Yuda minta izin ke Mbah Inah untuk pergi bermain keluar rumah. Mbah, aku main keluar ya. Iya ya, ingat, jangan main ke gunung belakang, jawab Mbah Inah. Setiap hari bilang begitu. Yuda bergumam kecil sambil berjalan keluar. Sekitar 50 meter dari rumah neneknya, Yuda bertemu dengan warga sekitar. Ketika berpapasan, warga ini bertanya ke Yuda, "Kau cucu Inah ya? Kau sedang berlibur ke sini?" "Iya pak, baru datang kemarin," jawab Yuda. "Aku mau main ya, tapi ingat jangan pergi ke gunung belakang ya," kata warga tersebut sambil pergi. "Lagi-lagi soal gunung belakang," jawab Yuda sambil berjalan menjauh. Beberapa saat kemudian, tidak jauh dari tempat Yuda, terlihat ada sebuah jembatan yang sepertinya penghubung antar desa. Di bawah jembatan tersebut terlihat ada seorang anak kecil sedang bermain di bawah jembatan. Yuda yang melihat ada anak seumurannya, disamperinlah anak tersebut. Ketika sampai, Yuda mengajak bicara anak itu, tapi dia hanya diam saja, tidak merespon. Tapi ketika Yuda mengajak anak itu bermain, dia langsung menoleh dan menganggukkan kepalanya. Kesan pertama Yuda kepada anak itu tidak bagus, karena anak ini punya aura aneh di sekelilingnya. Selama Yuda bermain dengannya, dia sama sekali tidak bicara maupun bereaksi. Dia hanya mengikuti di belakang Yuda dengan tubuh yang bungkuk. Tak terasa hari sudah sore. Saat Yuda mulai terbiasa dengannya, dia berbicara untuk pertama kalinya. "Ayo kita melihat ibuku," ucap anak itu. Yuda yang bingung pun bertanya, "Memang ibumu di mana?" Anak itu hanya menunjuk ke arah gunung belakang. Tanpa sadar, Yuda pun mengikuti anak itu untuk menemui ibunya yang ada di gunung belakang. Meskipun Yuda sudah mendengar ribuan kali larangan untuk tidak pergi ke sana, waktu itu pikiran Yuda benar-benar kosong. Ketika di depan kain merah yang dimaksud, "Mbak Ina," Yuda bertanya, "apa ibumu tinggal di sini?" Anak itu kemudian menoleh sambil tersenyum. "Ibuku ada di sebelah sini. Ibuku sudah menunggu," jawabnya. Yuda seakan-akan terhipnotis. Pada akhirnya Yuda melewati kain merah yang terlarang untuk dimasuki itu. Padahal matahari masih belum terbenam, tapi di sana sangat gelap sekali. Yuda mulai khawatir karena dia masuk hutan. Ketika hari menjelang malam, tiba-tiba Yuda tersadar bahwa dia sedang berjalan sendirian. Anak yang mengajaknya tadi tiba-tiba menghilang. Yuda pun panik, lalu berbalik arah mau kembali. Tapi saat Yuda berbalik, dia mendengar suara lonceng dari dalam hutan.
Yuda kemudian mencari ke segala arah, tapi tidak melihat apa-apa karena penglihatan yang terbatas. Suara lonceng itu semakin mendekat. Yuda pun semakin panik. Tiba-tiba, dari balik pohon terlihat sesosok wanita berwajah menyeramkan sambil memegang lonceng, dan sosok itu berjalan mendekat. Ketika melihat sosok itu, Yuda pun berlari sekencang-kencangnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yuda merasa kedinginan. Ibu Yuda, sebut saja Bu Siti, ini bertanya, "Kamu sakit? Kok pakai selimut?" "Aku hanya kedinginan, Bu," jawab Yuda. Waktu itu Yuda ragu apa harus menceritakan kejadian hari ini atau tidak. Malam harinya, ketika semuanya tidur, Yuda terbangun dari tidurnya karena merasa kedinginan. Waktu itu Yuda melihat pintu kamarnya terbuka. Saat ingin bangun untuk menutup pintu, tubuh Yuda tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang sama dengan yang di gunung tadi. Yuda yang takut mencoba memanggil ayahnya, tapi suara Yuda tidak bisa keluar. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti di dekat pintu kamar. Kemudian sosok itu memperlihatkan wajahnya, seperti orang yang sedang mengintip. Dalam ketakutan itu, Yuda mencoba memanggil ayahnya, tapi suaranya ini masih tidak mau keluar. Kemudian, Yuda mencoba menutup matanya, berharap sosok itu hilang. Tapi belum sampai 5 menit, Yuda membuka matanya, dan sosok itu belum hilang, masih ada di sana. Dan sosok itu perlahan maju ke arah Yuda. Di saat terakhir itulah Yuda tidak sadarkan diri. Setelah itu, Yuda tersadar karena mendengar suara ibunya yang memanggil. Kemudian Yuda bangun dan mengajak ibunya untuk pulang keesokan paginya. Lalu ibunya menyuruh Yuda untuk bilang ke ayahnya secara langsung. Pagi harinya, Mbah Inah menyuruh Yuda dan keluarganya untuk segera pulang tanpa alasan yang jelas. Ketika perjalanan, Pak Solikin, nama ayah Yuda, bertanya ke Bu Siti, "Kamu kenapa tiba-tiba menyuruh pulang?" "Aku juga tidak tahu," jawab Bu Siti. Tiba-tiba Yuda ini bertanya ke ibunya, "Kenapa kita dilarang pergi melewati kain merah yang ada di sana?" Bu Siti langsung melotot ke arah Yuda. "Apa kamu pergi ke sana?" tanya Bu Siti. Yuda hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku hanya penasaran saja, Bu." "Sudah, jangan ungkit-ungkit lagi soal itu, Ibu juga tidak tahu," jawab ibunya sambil memalingkan kepalanya ke depan. Untuk pertama kalinya, Yuda merasa sikap ibunya ini aneh, seperti ada yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, di sore hari, ketika Bu Siti sedang memasak, terdengar teriakan Yuda dari dalam kamar. Bu Siti langsung menghampiri Yuda. "Ada apa, Yud?" "Aku melihat ada seseorang di sana," jawab Yuda sambil menunjuk ke sudut ruangan. Tapi ibunya tidak melihat apa-apa. "Kau jadi aneh semenjak pulang dari nenek. Sungguh tidak ada apa-apa yang terjadi, kan?" tanya ibunya dengan nada khawatir. "Enggak kok, mungkin aku hanya berhalusinasi," jawab Yuda sambil menundukkan kepalanya. Malam harinya, Bu Siti terbangun karena mendengar suara televisi yang menyala, tapi acara televisi sudah selesai. Yang suaranya tuh kayak gini. "Apa Yuda sedang melihat TV jam segini?" gumam Bu Siti. Kemudian Bu Siti bangun dan menghampiri Yuda. Ketika sampai di tempat Yuda, yaitu ruang keluarga, betapa terkejutnya Bu Siti ini melihat anaknya sedang melihat TV yang sudah habis acaranya, dengan tatapan kosong dan tertawa sendiri. Bu Siti yang takut dan bingung mencoba membangunkan ayahnya Yuda. Pak Solikin yang bingung bertanya, "Ada apa sih bangunin orang tidur?" Yuda bersikap aneh. Dia duduk di sofa dan tertawa sendiri seperti orang kesurupan.
jawab Siti. Kemudian mereka berdua menghampiri Yuda yang ada di depan TV. Ketika sampai, Ibu Yuda ini tiba-tiba teriak. Ketika ditanya Pak Solikin, Ibu Yuda menjawab, "Aku melihat ada sosok wanita berambut panjang, berwajah menyeramkan sedang duduk di atas Yuda." Ketika Pak Solikin menoleh ke arah Yuda, dia tidak melihat apa-apa. Yang terlihat hanya Yuda yang sedang tidur sambil duduk di sofa. Kemudian Pak Solikin mencoba menenangkan istrinya Bu Siti dan mengajak tidur lagi. Keesokan harinya, Pak Solikin dan Bu Siti ini berembuk untuk membawa Yuda ini ke orang pintar, karena Bu Siti yakin kalau Yuda ini diikuti oleh penunggu yang ada di gunung itu. Tapi karena Pak Solikin ini tidak percaya dengan hal-hal mistis, terjadilah perdebatan kecil di sana. Ketika sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara teriakan Yuda dari dalam kamar. Mereka berdua pun segera bergegas untuk pergi melihat Yuda. Ketika sampai di kamar, Yuda ini sudah meringkuk seperti orang ketakutan sambil ngomong, "Ampun, maaf, aku mohon hentikan. Aku memang salah, aku sudah gila karena suara lonceng itu. Berisik, hentikan." Bu Siti kemudian memaksa Pak Solikin untuk membawa Yuda ke orang pintar. Tapi Pak Solikin ini masih tetap dengan pendiriannya, bahwa tidak ada hal semacam itu, seperti diikuti setan. Malah Pak Solikin balik memarahi Bu Siti, "Kau sudah gila. Jika kau terus begini, keadaannya malah akan bertambah parah. Aku akan membawanya ke rumah sakit." Setelah itu Pak Solikin menggendong Yuda dan pergi ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, saat menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit, Pak Solikin mengalami suatu insiden. Jadi, ketika Pak Solikin pulang dari kerja sekitar jam setengah 8 malam, saat Pak Solikin mau membuka pintu rumah, dari luar terdengar sebuah percakapan antara Yuda dan ibunya. "Kapan ayahmu pulang?" tanya suara itu. "Sebentar lagi," jawab Yuda. Nah, Pak Solikin pikir Yuda sedang berbicara dengan Bu Siti, tapi pembicaraannya kok semakin aneh. "Ibumu sangat menjengkelkan. Sebelum ayahmu datang, ayo bungkam dengan ini. Cepat ambil, aku akan membantumu," ucap suara itu. "Aku tak mau, kumohon pergilah," jawab Yuda. Pak Solikin yang panik mendengar suara itu langsung membuka pintu dan berteriak, "Hei Yuda, apa yang mau kau lakukan pada ibumu? Siapa yang berbicara denganmu tadi?" Pak Solikin lalu menghampiri Yuda yang sedang berdiri di depan kamar ibunya. Di lantainya, di sebelah kaki Yuda juga terlihat ada sebuah pisau. Ketika sampai di depan Yuda, Pak Solikin ini kaget melihat Yuda yang sudah tidak sadarkan diri dengan posisi berdiri, matanya melotot dengan mulut yang berbusa. Kemudian Pak Solikin teringat istrinya, Bu Siti sedang dalam bahaya, langsung masuk ke dalam kamar. Bu Siti yang sedang tertidur pun terbangun karena kaget dengan suara pintu. "Kau sedang tidur? Gak ada hal apapun yang terjadi?" tanya Pak Solikin. "Bicara apa sih Pak? Aku siapkan makan dulu," jawab Bu Siti sambil bangun dari tempat tidur. Ketika Bu Siti sudah keluar kamar, Pak Solikin terkejut ketika melihat sesosok wanita berambut panjang dengan wajah menyeramkan terlihat setengah badan di sisi ranjang atau di sebelah Bu Siti tidur tadi. Hanya beberapa detik setelah itu menghilang. Bu Siti yang sudah keluar kamar pun terkejut melihat keadaan Yuda. Dan di malam itu pun akhirnya Pak Solikin percaya bahwa hal-hal gaib dan hantu itu ada. Keesokan harinya, Yuda pun dibawa ke orang pintar untuk diobati, agar hantu yang ikut Yuda ini pergi. Dan setelah dari orang pintar ini, Yuda sudah tidak pernah diganggu lagi oleh sosok tersebut. Itulah kisah horor yang dialami oleh Yuda ketika berkunjung ke rumah neneknya yang ada di desa. Bagi kalian yang ingin berbagi kisah horor, silahkan kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.